Al-Fatihah. Jangan sapa pikiran itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaulu utawi pendapat asani kang kaping pindho iku ayat ya ayyuhal mudatsir. Faqat rawa mongko teman-teman ngriwayatake sapa asy-syaikhani sapa Syekh loro an Abi Salamata Bukhari Muslim. Tengene kitab hadis Bukhari Muslim. Faqat rawa mongko teman-teman ngriwayatake sapa asy-syaikhani sapa Bukhari Muslim an Abi Salamah bin Abdurrahman saking Abi Salamah ibni Abdurrahman. Kala ngendikan sinten Abi Salamah ibni Abdurrahman yang pengendikan sa'altu Jabir ibni Abdullah. Sa'altu takon sapa ingsun Jabir ibni Abdullah ing Jabir ibni Abdullah ing pitakon ayul Qur'ani. Ayul Qur'ani. Rafa. Ayul Qur'ani. Rafa. Ayul Qur'ani ku unsilakum. Rafa. Ayul Qur'ani ku unsilakum. Ayul Qur'ani iku unzila. Iku den turunake apa? Ayun istifham. Ayul Qur'ani te dine Qur'an iku unsila. Ayul Qur'ani Utawi dine Qur'an. Utawi dine Al-Qur'an iku unzila iku den turunake apa Al-Qur'an qablu ing dalem sedurunge ingsun. Ya qablu ing dalem sedurunge liyane. Qablu ing dalem sedurunge liyane. Kala ngendikan sinten Jabir ing pengendikan ya ayyuhal mudatsir iku ayat ya ayyuhal mudatsir. Kultu ngucap sapa ingsun ing pengucap au iqra bismi rabbik iku ayat iqra bismi rabbik. Enggak, utawi sing awal iqra bismi rabbik. Utawa sing awal iku iqra bismi rabbik. Kala ngendikan sinten Jabir ing pengendikan uhaddisu nyeritakake kum ing sira kabeh. Uhaddisu nyeritakake sapa ingsun ing kum ing sira kabeh. Ma ing perkara hadasa kang ceritani na ing kita bi kelawan ma sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendikan sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing pengendikan ini jawartu. Ini setune ingsun iku jawartu iku mukem sapa ingsun bi Hira ing dalam gua Hira. Munsharif biasa bi Hira'in ing dalam gua Hira. Falamma qadaitu mongko ing dalam semangsane ngrampungi ya, sapa. Jadi hamzahnya khira itu bukan hamzah mamdudah. Yang menjadi wiru munsharif itu mamdudah. Mamdudah dari mudzakkar af'al kayak ahmaru, hamra'u, aswadu, sauda'u. Terus abyadu, bayda'u. Nah, itu punya akibat wiru munsharif. Tapi kalau kayak gini enggak. Di khira'in. Terus Falamma qadaitu mongko ing dalem semangsane ngrampungi sapa ingsun jiwari ing mukim ingsun. Nazaltu mongko turun sapa ingsun. Fastab tontu mongko mlebu sapa ingsun alwadi ing mlebu jero dari kata batin mlebu jero. Batnun weteng, fastab tantu mongko nganti mlebu sampai ke dalam maksudnya. Mongko sampai mlebu jero ingsun. Fastab tantu mongko sampai mlebu jero sapa ingsun alwadi ing lemah. Ayo kalau mangkos ra'aitul qadi ya. Ya ja'al qadi marartu bil qadi nak ra'aitu al qadiya. Kan wasani mangkusun wa nasbuhu zuhar. Alwadiya ing lemah. Jurang. Wadiya itu jurang. Fanadar tu mongko ningali sapa ingsun ningali amami ing dalem ngarep ingsun wa khulfilan guri ingsun wa an yamini lan sangking arah tengen ingsun wa syamali lan arah kiwa ingsun wa shimali lan arah kiwa ingsun. Summa nadartu nuli kari-kari ningali sapa ingsun ila sama marang langit. Faidan tumadaan huwa utawi Faidan mongko nalikane nadartu. Faidan mongko nalikane nadartu wa utawi malaikat Jibril. Wa utawi sing tak tingali iku malaikat Jibril. Wa te al-mandur ilaih utawi sing ditingali iku Jibril. Wa utawi al-mandur ilaih iku malaikat Jibril. Yakni ngersake
sapa ingsun Rasulullah, Ya sapa mboten yakni kita tetep gaib, yakni ngersakno sapa nabi. yakni ngersakake sapa nabi Ing dawuh wa ing dawuh wa Jibril ing malaikat Jibril, Evelen yakni ngersakno sapa nabi ing dawuh wa yakni ngersakake sapa nabi ing dawuh wa Jibril ing malaikat Jibril. Fa khodat mongko ngalap ni ing ingsun apa rajbatun apa ndredeg. Fa itu nuli nekani sapa ingsun nekani Khadijah ta ing Sayyidah Khadijah. Ya fa amartu mongko perintah sapa ingsun hum ing wong akeh. ngoten bener hum ing Khadijah. Mun mengke di mana? Hum ing Khadijah. Hum ing Khadijah. Fadasiru mongko Mandi. Ngangge fi'il madi. fadasaru mongko ngemulono sapa sira kabeh ni ing Fi'il ingsun. madi bocah. Fi'il madi berarti fadasaru mongko ngemuli sapa Khadijah. Fadasaru mongko ngemuli sapa Khadijah ni ing ingsun. Fa anzala nuli nurunake Allahu sinten Allah. Nurunake ing ayat ya ayyuhal mudatsir kum fa'andir. Terus ngeten nggih ini pengertian nggih Kangkang. Jadi ada lafat itu menang istiqmal ketimbang wake. Ya, menang istiqmal ketimbang apa? Wake. Di semua riwayat itu Nabi menghentikan itu dasiruni, zamiluni. Padahal mukhatabnya itu hanya satu, Sayyidah apa? Khadijah. Harusnya kan zamilini. Pakai kayak idribi. Nah itu semua ulama bilang birodatil ahli. Khadijah sebagai ahlun itu mewakili orang banyak. Ya Khadijah sebagai apa? Ahlun. Makanya kita kalau salam ya mbak-mbak sama mbak-mbak salamnya tetap assalamualaikum, tidak diganti assalamualaikum kalau satu, kalau banyak alaikunan namanya itu istiqmal apa? Istiqmal itu mengalahkan kaidah, ya istiqmal itu mengalahkan apa? Kaidah. Jadi misalnya di pondok mbak-mbak antar mbak-mbak ya nggak perlu assalamualaikum, kalau banyak assalamualaikumah, terus kalau banyak perempuan assalamualaikumna, itu nanti kacau itu, bisa orang nggak berani Islam berkorong apa Allah. Nah itu kan kalau ketemu mbak satu assalamualaikum, kalau dua assalamualaikumah, kalau banyak assalamualaikum. Kayak mubalek sing engkek-engkek itu, kalau pidato di NU itu mubalek sing engkek lagi latihan bahasa. Kan assalamualaikum waalaikumsalam itu latihan apa? Bahasa. Orang ngaji untuk bab istiqmal apa? Orang ngaji untuk bab apa? Istiqmal. Nah kalau istiqmal itu menang mudzakkar. Makanya Quran itu nggak pernah pakai dhamir muannas. Misalnya Quran itu hudalil muttaqin, nggak perlu ada lil muttaqiyat, nggak diulang dua kali. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, nggak perlu diulang Allah yu'minna bil ghaibi. Kalau dipakai dua kan wa mimma razaqnahunna yunfikna, wa mimma razaqnahunna yunfikna. Tapi semuanya pakai dhamir apa? Mudzakkar. Lah nanti perempuan masuk itu min tariqil ghalaba, apa? Perempuan masuk itu min tariqil ghalaba. Ghalaba itu ngelindih. Nah di dialek Nabi sama Khadijah itu dari awal Nabi ngendikan zamiluni fazammaluhu. Makanya yang di sini itu fi'il madhi. Fa'amartuhum fadassaruni, napa? Fa'amartuhum, jadi mongko mereka ingsun hum ing Khadijah bi maknal ahli, napa? Hum ing Khadijah bi maknal ahli, karena dengan itu dia jamak mudzakkar. Itu di Quran gitu semua, di istiqmalnya Quran itu sering begitu. Jadi apa? Perempuan, lelaki, banyak, kecil itu nanti kalau hulaba itu menang dhamir mudzakkar. Kalau hulaba ya orang lagi kalau apa? Hulaba. Tapi kalau tidak hulaba masih pakai personal kayak wa qalas di ukhtihi kussihi kayak muddihi. Nah, terus fabasurat bihi an junubi wa hum la yasyurun. Tapi nanti kalau sudah partainya itu besar dan komunitas yang dominan itu lelaki, itu istiqmalnya mesti lelaki. Kayak Allah muji Sayyidah Maryam wa kanat minal qanitin. Normalnya kan wa kanat minal qanitat atau wa kanat minal qanitat. Tapi Quran ngendikane wa kanat minal qanitin. Itu istiqmal. Istiqmal itu ya semua istiqmal itu satu dialek, sudah jadi dialek.
sudah dialek salam itu assalamualaikum, ya sudah, mukhatabnya perempuan ya assalamualaikum, dua ya alaikum, tidak ada penyesuaian apa assalamualaikum alaikum alaikum, nah itu bisa pusing itu mah, kita bisa pusing. Ya semuanya Quran gitu, misalnya khitab pada Bani Adam ya kulu washrobu, tidak ada kuli kulna, harusnya kan kul kula kulu kuli kula kulna, tapi satu pakai apa wa qulu linnasi husna kulu washrobu, semuanya pakai khitab mudzakkar. Nah jika perempuan kok sebagai ahli, nah itu terus dijamakkan kayak ini, mukhatabnya satu yaitu Sayyidah Khadijah, tapi fa'ataitu Khadijata fa'amartuhum fadassaruni, apa fa'amartuhum fadassaruni, itu rujuknya ke Khadijah bi iradatil ahli, lafalnya apa Khadijah bi iradatil ahli. Lah nanti yang kebalikan, khitab untuk orang banyak tapi kok fi'ilnya itu mufrad, ini kan masih ulumul Quran, jadi saya nyontohkan Quran. Itu nanti dirubah menjadi mukhatab tetap mufrad mudzakkar karena mukhatabnya mufrad mudzakkar, tapi nanti dipakai umum. Misalnya begini, Allah itu ingin kita berpikir, itu selalu Allah ngendikan alam taro annallaha ya'lam. Padahal alam taro ini khitabun lil jami', napa khitabun lil jami'. Itu nanti ditakwil gini, alam taro yaman yata'atta minhun nadzur. Eman yata'atta minhun nadzoru, he wong sing bisa berpikir. Akhirnya menjadi siapa saja. Jadi sangka makna sira satu orang, tapi alam taro mukhatabnya yaman yata'atta minhu an-nadzoru, apa yaman yata'atta minhu an-nadzoru. Sehingga nanti khitab-khitab itu menjadi milik kita semua, meskipun al-mukhatab itu satu. Misalnya kul huwallahu ahad, kul yata'atta minhul qaulu, apa man yata'atta minhul qaulu. Jadi Allah enggak perlu ngendikan qulu ayyuhan nas atau qulu ayyuhal mu'minun, Allah menghentikan satu kul huwallahu ahad, tapi kita semua orang Islam itu kena khitab kul. Jadi khitabun lil wahid, tapi wahid ini isinya apa? Yaman yata'atta minhun nadzar, yaman yata'atta minhul qaulu, atau yaman yata'atta minhul fi'lu. Lah itu kita harus menguasai, kan ini ulumul Quran kita. Terus itu biasa di ulumul Quran. Terus kedua, pakai teori usul fikih. Khitabuhu lil wahid itu khitabuhu lil jami'. Kalau Allah ngendikani satu orang, jika konteks illatul hukmi itu sama, maka khitabuhu lil wahid berarti khitabuhu lil jami'. Tapi itu teori itu cara kula mboten pas. Nggih bener teori itu kok. Artinya teori itu sudah keruwetan, sudah pakai analisis usul fikih, pakai masalikul illah keruwetan. Nak cara napa istimalul arab nggih wau. Alam taro annallaha, alam taro ayyuhar ra'i, atau yaman yata'atta minhun nadzuru. Sampeyan delok teng Jalalain di beberapa kitab. Nanti akhirnya menjadi umum karena he wong sing iso mikir. Alam taro nata raningali sira he wong sing iso mikir. Faya umu al jami'ah, dengan takwilan seperti itu maka memasukkan semua meskipun mukhatabnya satu. Makanya nanti di ilmu tafsir itu diterangkan khitabnya Allah itu gimana ketika khitab itu lin nabi. Apa nabi sebagai musyarek, apa nabi sebagai personal? Mesti jawabnya ulama itu nabi sebagai musyarek, kecuali khususiyah, ilama dalat dalil ala khususiyati, kecuali ada bukti kalau itu apa khususiyah. Misalnya Nabi disuruh sholat, ya mesti Allah itu karena yang jadi Nabi itu Nabi, bukan anak setai kok jadi Nabi, jadi mudin berat. No? Itu ya karena yang dikhitopi Nabi, dan Nabi itu satu orang, ya Allah pakai bahasa profesional satu orang, ya aqimis sholata lidulu kisamsi ila ghasaqi, pakai akim nglakoni ya sira Muhammad. Itu terus ulama usul fikih itu agak bulat karena usul fikih itu pengagum ilmu akal. Jadi khitabun lin nabi wa khitabun li ummati illa madalat dalil alal khususiyah.
Ya, yang dihitobi hakim kan Rasulullah, tapi khitab di Nabi ku khitabun li ummati, kecuali ada dalil apa? Khusus. Nak cara wong lughat mboten perlu ngoten. Karena yang dihitobi Allah itu Nabi dan Nabi itu satu orang. Maka mufrad ini bawaan mukhatabah, bukan bawaan faktual. Tapi nanti menjadi umum karena hakim yaman yata'atta minhul iqamah. Ungdur ya yaman ta'atta minhun nadar. Kul ya yaman yata'atta minhul qaul. Fa ya ummun nabiyya wa ummatahu napa fa ya ummu an-nabiyya wa ummatahu. Itu penting. Terus akhirnya apa? Salat itu berapa? 5 waktu. Mergo apa aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Berarti kan sudah dapat salat 4. Liduluki syamsi itu zawalus syamsi berarti zuhur, asar, maghrib, isya, karena mulai zawalus syamsi sampai ila ghasaqil lail. Terus ditambah wa qur'anal fajr berarti subuh. Berarti tadi aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil lail dapat 4 sholat. Zawal, zuhur, asar, maghrib, isya ila ghasaqil lail. Terus subuh disebut khusus wa qur'anal fajr. Makanya sholat subuh itu spesial karena tidak diatafkan di depan. Tapi menjadi mandiri, tidak diikutkan di depan tapi mandiri wa Qur'an al-Fajr. Padahal ulama ijma sholat itu wajib bagi siapa saja. Nah, makanya ini khitabun lin nabi, khitabun li ummati. Nanti kalau nabi saja umatnya tidak masuk, berarti ada dalil khususiyah. Misalnya nyuwun sewu nabi itu nikah bisa 9. Bahkan nabi itu halal nikahi perempuan sing wahabat nafsaha. Ada perempuan wahabat nafsah itu enggak perlu ijab qabul. Itu mesti kelihatan ada sighat khususiyah. Makanya ketika Allah cerita hukum-hukum khusus wa mra'atam mu'minatan wahabat nafsaha lin nabiyyi in arada nabiyyu ayastang kiha. Diteruskan khalisatal laka min dunil mu'minin. Itu bukti bahwa khususiyah itu butuh penjelasan sharih. Yang lainnya itu mesti umum. Misalnya kul huwallahu ahad. Oh sing didhawuhi Allah Kanjeng Nabi, berarti sing maca kul hu mau Nabi tok, kita ora perlu maca kul hu. Oh umat edan gak waras ya. Khitabun lin nabi itu mesti khitabun li ummati illa madalat dalil alal khusus. Yang alal khusus itu mesti kelihatan. Kita tahu kan, kita misalnya boleh poligami, kalaupun boleh plus payu, boleh lan ora payu apa-apa. Itu mesti kita kan maksimal nikah 4, itu maksimal. Banyak boleh loh, bukan berarti dapat. Nabi kan boleh menikahi fauqa rabi'ah juga tadi yang dengan sighatul hibah. Itu mesti awal langsung ngendikan khalisatal laka min dunil mu'minin. Itu kelihatan kan kelihatan sekali. Hukum ini khalisatan halimurni laka kedue sira Muhammad min dunil mu'minin tampong libatno wong mukmin. Jadi oleh misalnya kangkang mbak-mbak menikah aku ya gelem mbek kowe terus halal ora iso. Tetep kudu nglibatno wali santri terus roh kowe ra sida mesti roh raimu kan. Roh raimu ora prospek ngono. Rai-rai musibah kan mesti mertuamu. Rai kan ketara ana sing nggawa hoki ana sing nggawa napa musibah. Iku nak nabi cukup misalnya ana imro'atan mukminatan nabi wahabtu laka nafsi. Niku cukup langsung halal. Iku jenenge apa? Wa imro'atam mukminatan wahabat nafsaha lin nabiyyi in arada nabiyyu ayastangkiha. Itu nabi langsung Allah nyusul khalisatal laka min dunil mu'minin apa khalisatal laka min dunil mu'minin. Itu menunjukkan kalau khusus itu mesti Allah nang cepet nyusuli. Kalau Allah tidak nyusuli nanti mesti ganti syariat lin nabi mesti ya syariat li mati karena nabi dan umat itu satu kesatuan. Jika nabi disuruh sedekah, disuruh sholat, disuruh puasa, umatnya pasti sama karena nabi itu musyarri' orang yang membawa apa? Syariat. Dan rata-rata Quran itu khitabnya mufrad. Ada ulama yang bilang kenapa khitabnya mufrad kalau untuk orang banyak? Masalahnya sing iso dingendikani Allah ku nabi. Lah kowe kan ra ngarah. Paribasane Allah kecewa mbek Bilal atau kecewa mbek Abu Bakar. Ya sering kan ya namanya orang. Di konteks tertentu misalnya Allah kecewa mbek Abu Bakar. Tetep ae sing didhawuhi Kanjeng Nabi Abu Bakar tetep boten karena Abu Bakar tidak nabi. Abu Bakar tidak napa? Masyhur kan itu pernah Abu Bakar tuh mangkel sama masih kerabat namanya Mistah.
Mistah itu masih kerabat Abu Bakar, ini cangkeme elek. Cangkeme elek ngomentari Sayyidah apa? Aisyah. Jadi Mistah termasuk orang sing cangkeme elek ngomentari elek ning Sayyidah apa? Aisyah. Padahal Mistah ini hidupnya ditanggung siapa? Abu Bakar. Kere, Mistah itu kere. Kere tapi cangkeme elek. Mulane bahaya msong kere ya repot. Kadang kere cangkeme elek ribet. Kayak kritikus rata-rata kere. Gak urun apa? Gak urun ngomong apa? Mistah itu hidupnya ditanggung. Artinya saya nyontohkan karena sampean janggal. Contoh kenapa Abu Bakar kadang dikritik, ya namanya manusia ya salah juga. Pernah dikritik apa? Mistah itu keluarganya Abu Bakar, di rumah Abu Bakar, di rumahnya Abu Bakar. Lah kunane kuno itu orang mesti nyaman dengan keluarga. Jadi Nabi itu di garo namanya Sayyidah Aisyah. Duwe candalem namanya Ummu Mistah. Jadi gamane Nabi golek candalem sing masih keluarga dengan Aisyah, jenenge Ummu Mistah. Ummu Mistah itu anak jenenge Mistah. Singkat cerita, Mistah ini termasuk yang percaya hadisul ifki, yang terprovokasi oleh hadisul ifki. Singkat cerita ngomentari elek Sayyidah apa? Aisyah. Ya Abu Bakar jenenge ndekne abahe kan mangkel. Semangkele wong sugih kan. Ngongkon karyawane pokoke sumbangan Mistah hentikan ya matek tenan Mistah kere tenan. Mangkele wong sugih kan bahaya, mangkele wong kere kan gak bahaya. Mangkele wong sugih iku menghentikan donasi, menghentikan apa? Donasi. Meskipun yang salah Abu Bakar, tetap aja sing dihentikan Kanjeng Nabi. Karena apa? Abu Bakar enggak mungkin yahtamilul khitab, enggak mungkin iso nggawa napa khitab. Mergo dekne ora nabi, kan enggak mungkin beliau muhadasah atau untuk wahyu sangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah ngendikan dengan Kanjeng Nabi kandhani Abu Bakar wala ya'tali ulul fadli minkum basaati ayutu ulil qurba. Abu Bakar kandhani aja geman mentang-mentang sugih nak kecewa terus menghentikan apa? Donasi. Hanya kecewane Allah ning Abu Bakar, tapi tetap ae ora langsung Abu Bakar sing diketikani Kanjeng Nabi. Itu makanya tetap akhirnya itu jadi ayat umum. Siapapun kita yang kaya, nak kecewa itu aja terus menghentikan donasi. Misalnya bapakmu kecewa ke mondok ora pati sregep, ya kecewalah Pak, sementing kiriman lancar, gak oleh ngono gak oleh. Terus ceritane Abu Bakar itu, dadi ceritane ora oleh Pak, kecewa terus menghentikan apa? Donasi. Ora oleh Pak, iku ana Qur'ane iku apa? Dan memang enggak boleh. Memang enggak boleh, makanya bejo Kang. Jadi misalnya mondok turu urip ngono tok pokoke ora tau sinau, pokoke urip ngono tok. Ya wong tuamu kan kecewa, tapi secara fikih enggak boleh orang kecewa terus menghentikan apa? Donasi. Malah nak atas nama balik malah oleh. Wis tuwek ben ngono malah oleh. Karena cara fikih wong ngres akil balik gak tanggung jawab apa? Wong tuane. Tapi orang ora gelem ngaji lho, kon golek urip dhewe malah ning Batam ning ndi. Ngerti-ngerti ketangkep judol malah repot kabeh. Mergawe ra kasil akhire wae. Kula nate ditakoki santri pedotan, santri tapi rada pedotan. Ini kisah nyata, muga kowe ora nglakoni. Saking sumpeke jenenge santri pedotan. Ning Malaysia itu kan kalau orang mau judi itu kan kalau muslim itu enggak boleh. Jadi mesti agar beli apa? Kupon judi tanya. Kamu enggak muslim? Dia jawab iya. Dia mondok ya pedotan 6 bulan setahun. Dia tabare takok kula niku mun murtad napa dereng Gus kula nate. Ternyata karyawan-karyawan pekerja-pekerja ning Malaysia tak takoki ya ngono kabeh jawab kalau enggak diberi kupon. Karena khusus. Lah nak marung ya padha marung dina hari Ramadan ditakoki, kamu muslim apa enggak? Nak sing kepengin ra poso tetep jawab gak muslim. Repot. Terus takok iku murtad ta ora? Ya jawabku gampang. Jelas iku bodoh nih. Pangeran murtadno kowe rugi ora ana gunane. Karena dari awal caramu Islam wis ra jelas sampeyan ngono. Iya nak dihukumi murtad ijek enteng tahu Islam. Nah dari awal kira pati Islam ngono. Wong kelakuanem ngono bro. Tapi apapun itu gak apik lah ngono ora apik. Satok mondok les bulet-bulet sithik ya bulet akeh lah malah betul. Ya jadi malah ini saya tuh gak percaya kalau ada khitab lalu ditahmilkan khususnya itu saya gak percaya. Karena kelihatan sekali yang apa
khususiyah. Maka bahkan ada ulama yang ngendikan hampir gak ada khitab ke Nabi itu khususiyah kecuali dalat dalil sorihan. Kenapa ada tambahan sorihan? Karena memang yang khususiyah itu kelihatan sorihan. Kayak tadi, wa mro'atam mu'minatan iwahabat nafsaha lin nabi in aradan nabi, terus khalisatal laka. Jadi khalisatal laka itu sudah khusus, ditambah min dunil mu'minin. Itu kan khususiyahnya berarti dua kan. Khalisatan hukum iki murni laka kedua sira, itu sudah khusus. Ijek ditambahi min dunil mukminin, ora kok wong mukmin melok-melok hukum iki. Lha kan buyute khusus, berarti kan dua redaksi to. Khalisatan maknane wis murni. Murni khusus laka kedua sira. Sing khusus iki dadekno min dunil mukminin, wong mukmin ra usah melok. Jadi ra oleh misale ana mbak-mbak saking pengine rabi, "Kang aku mbek kowe gelem terus halal ora oleh tetep." Ya mau tetep wong tuane mbok takoki mesti ra sida, wong tuane roh raimu ra sida. Apa meneh lahire pas surup tambah ra sida. Rai-rai musibah napa rai-rai napa musibah. Lahire surup dulure 11 kowe barep bare ujug-ujug duwe IP 10. Ane kangkang nak dulure 11 nak takoki babak ngaku dulure pira loro. Loro iku sing aku eling liyane muni 11 mundur. Kowe 11 kono 11 ujug-ujug di IP 10 kere di wedhus muk sitok bar. Mbarep pisan apa? Mbarep pisan. Wis taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Makanya kalau liyane Nabi tetap akad normal, ada ijab, ada qabul, walinya dikei hak ijbar. Hak ijbar itu hak menolak. Tapi kalau Nabi itu ada hukum cukup imro'atun mukminah, terus misalnya wahabat nafsaha, misalnya maturin Nabi wahabtu laka nafsi ya Rasulullah, iku Nabi cukup menghentikan qabil itu niku mun bimanzilatil ijab wal qabul, dan itu khalisatal laka min dunil mukmin. Itu memperkuat teorinya ulama, enggak ada khususiyah kecuali ada dalil sorry, ada tambahnya sorry. Karena selama ini yang khitabun lin Nabi, misalnya Iqra, semua orang dianjurkan baca apa enggak? Nggih kan, padahal khitabnya Iqra itu mufrad mudzakkar. Salat tahajud, salat apa saja, redaksinya mufrad semua. Karena memang yang layak mendapat khitab itu Kanjeng Nabi. Misalnya alam nasroh laka sodro, kullu umati rasulillah ya masyruha sodro. Muape? Apa itu? Sing mbok apali lah. Nyontokno kowe yo angel. Ngenteni golek juz amma karena apalem juz amma angel. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu kan yes, kita ketika toleransi antar agama dalile qul ya ayyuhal kafirun, padahal kul jelas khitabnya mufrad. Tapi kita ketika ngalami di negara kayak Indonesia atau kayak Amerika, kita yang ngelakoni kul ya ayyuhal kafirun, artinya dengan agama lain kita bilang lakum dinukum waliyadin. Padahal redaksinya kul. Tapi itu tidak khusus Nabi, kita pun kalau ngalami hal yang sama di negara kemajmukan ya lakum dinukum waliyadin. Sebagaimana anjurannya Allah ke Nabi kon ngendikan kul, ada orang-orang kafir, kita juga sama akan kul ketika ngadepi seperti ini. Ya sama kan? Sama misalnya nyontokno kowe kudu golek ijo sama iku repot. Ya idza jaa nasrullah, idza jaa nasrullah. Terusane kan fasabbi bihamdi rabbik. Sabbi itu mufrad mudzakkar apa enggak? Mufrad mudzakkar kan? Tapi kita semua ketika mendapat nikmat disunatkan baca tasbih apa enggak? Disunatkan. Berarti semua yang mendapat nikmat, sawaun kana dia nabi atau tidak, tetap kena khitab fasabbih bihamdi rabbik. Artinya apa? Sunniyatut tasbih atau masyru'iyatut tasbih itu tidak khusus kanggo Kanjeng Nabi, meskipun redaksinya khitabun lin Nabi. Redaksinya kan fasabbih mufrad mudzakkar kan, bihamdi rabbik ya pakai mufrad mudzakkar, wastaghfirhu ya pakai mufrad mudzakkar. Tapi masyru'iyatut tasbih tentu untuk siapa saja, karena tadi khitabun lin Nabi mesti khitabun li ummati. Nah kalau sampean tanya kenapa harus Nabi, ya mesti wae Allah kok. Oh ya ora gelem kan ngomong mbek seteh ribet kan. Malah ku mau luhur malah napa ku mau luhur. Cah ngene-ngene diomongi setan cukup lah pokoke gak oleh. Wahyu dikekno angger wong kan ora oleh dadi murahan kan apa? Jadi ada ulama yang ngendikan gitu.
Lima dah khutiba bidzalika annabiyuna ulama. Ya karena sing pantes dingendikane Allah mau Kanjeng Nabi. Umatnya numpang liwat, umatnya numpang. Bahkan sekelas Abu Bakar, tak balik sekelas sinten? Abu Bakar. Ketika Allah kecewa ambek Abu Bakar karena sumpah, ya tali ku sumpah. Wallahi la unfiqu ala mistah. Jadi Abu Bakar kecewa ambek mistah. Terus ngendikan wallahi la unfiqu ala mistah. Aku saya kira bakal nyumbang mistah. Terus Allah kecewa itu wong kowe wong soleh biasa lomo kok kamu hentikan, tradisi kebaikan kok kamu hentikan. Terus Allah ngandani Kanjeng Nabi wala ya'tali lan ojo geman sumpah sapa ulul fadli minkum wasaati sumpah ayu tu nyento orang ngekei sapa kabeh ing keluarga-keluarga. Abu Bakar ngendikan wallahi unfiku ala mistah. Demi Allah saiki aku tetep ngamal dengan apa? Mistah. Itu kan bukti padahal sing dikecewani Abu Bakar, tetep ae Abu Bakar ora terus Allah ngendikan Jibril iki urusane Abu Bakar, kira usah kandha Muhammad langsung ning Abu Bakar ya ora ono. Malah Abu Bakar kaget dagem malaikat maut malah ribet kan. Ribet kan. Bar ngono gak sida Nabi Muhammad nabi akhir zaman, ada dua nabi mergo Abu Bakar ya untuk napa? Wahyu, kacau kan apa? Utawa pangeran kecewa mbek cah sete terus malaikat kongkon ning cah sete kan yo ribet kabeh ngaku nabi ribet. Kok ono nabi cah elek-elek ini piye ngono. Wong syaraté nabi ku selain pinter kan ganteng. Terus ra ndek dosa masa lalu, ora bek ngene iki kan ora oleh nabi kok ndek masa lalu buruk kan gak oleh. Ora maca kitab klirak-kliru ora oleh nabi. Ora oleh. Ora mungkin malah, ora sekedar gak oleh gak mungkin. Jadi sehingga sahabat itu nyun sewu yang salah-salah pun mulai akabir sahabat kayak Abu Bakar atau beberapa sahabat kebanyakan sing salah tetep ning Nabi. Misalnya alladzina takhallafu an Tabuk, beberapa sahabat yo menuso kadang yo salah. Gak melok perang Tabuk. Ya tetep ae Allah ora ngendikan ning wong iku. Ngendikane Allah ning Kanjeng Nabi, wa alas salasatil ladzina khulifu. Ketika Allah memaklumatkan tobat yang digandani ya Kanjeng Nabi, padahal aktornya tidak Nabi tidak ikut-ikut salah. Tapi Allah ngendikan, mat kandani sahabatmu sing telu. Gagah-gagah kondisi gak darurat gak melok perang. Wa alas salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat satu. Ya saya ulang lagi ya ben sampean ngerti. Kenapa khitab selalu mufrad mudzakkar? Karena memang sing dikhitabi Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi itu musyarek, maka ya ummun nabiyya wa ummatah, meskipun khitabnya ke Nabi tapi ya ummun nabiyya wa ummatah. Terus kecuali ilamat dalil ala khususiyah. Tapi saya pastikan itu hampir enggak ada. Kalaupun ada bukan dalil lagi, memang sorry kata kholisat talaka itu namanya enggak dalil. Dalil itu kan dicari-cari, pemahamannya di. Tapi yang khususnya itu sorry ratin modal itu kan sorry sekali. Kholisotan laka kholis maknanya murni. Laka itu ya kue tamu. Ijek ditambahi min dunil mukminin. Artinya apa? Kalau ada khitab ke Nabi itu hampir pasti umatnya masuk. Memang ulama biasanya nambahi kecuali ada dalil itu khususnya. Nak cara kula dalil khususnya aku kelasnya serada dalil wis sorry karena lafadznya sorry, min awalil amri ku sorry. Ya sorry banget, misalnya ngeten ya. Wong iku misalnya nyun sewu donatur pondok Setai utawa Anwar 3. Wong gak ngaturi Gus Zofur misalnya sumbangan pondok, mesti nglebokno umat sing nganggo ya kangkang pondok Anwar 3 sing nganggo ya kangkang. Kan gak perlu ilamat dalil alal khususiyah, karena apa? Beberapa orang sing nganggep iku khusus Gus Zofur mesti orang arah dikekno kowe. Ya kan gak mungkin misalnya nyon sewu ana wong ngaturi mobil misalnya utawa ngaturi aku mobil. Kan gak mungkin ngekeki kiai kan ketara. Nak ngekeki berkat iku santri mlebu lah. Berkat atau telo nu mlebu lah. Misale penghormatan kan yo tetep ketara. Dadi cara kula rasa dalil tetep ketara. Misalnya aku dikai wong mobil atau penghormatan apa atau Gus Zofur kan tetap ketara nak kholisatan laka min dunil. Jadi banyak ulama yang bilang khususiyah itu gak butuh dalil, mesti nanti redaksinya itu kelihatan. Redaksinya itu kelihatan karena ya tadi
Ternyata ulama ora duwe contoh selain lafat-lafat sing sorry, nah iku khususnya. Ya karena tadi khalisatalaka min dunil mukminin, apa khalisatalaka min dunil. Tapi untuk yang lainnya, ono sing hafal Arba'in Nawawiyah. Untuk yang lainnya kan enggak. Nabi itu nate ngendikan, wa inna wa ta'ala amarul mu'minin bima amara bihil mursalin. Malah itu bikin kaidah. Dan malah Allah itu kalau memerintahkan sesuatu pada orang mukmin dengan perintah yang sama, dan perintah itu juga yang diperintahkan kepada mursalin. Jadi wa inna wa ta'ala amarul mu'minin bima amara bihil mursalin. Jadi intinya itu syariat yang alal mukminin ya seperti syariat sing alal mursalin. Itu kan menjadi kaidah umum itu. Buktine ana wong terus Nabi ngendikan ya ayyuhalladzina amanu qulu terus min thayyibati ma razaqnakum. Ternyata Rasul juga kena khitab ya ayyuhar rusulu qulu. Nah, berarti kan sama. Mulane dadi wong mukmin itu keren karena khitab yang dipakai untuk Rasul itu yang dipakai untuk kita. Ya tadi tetap ilama dalil ala khusus. Tapi saya ulang lagi, yang dalil ala khusus itu ternyata kelihatan sekali. Yang lainnya itu mesti apa? Khitabun lin nabi berarti khitabun li ummati. Kayak tadi aqimis sholata liduluki syamsi. Semua sepakat. Hakim itu mufrad mudzakkar, mukhatabé nabi. Tapi kita ijma kalau umatnya juga wajib sholat. Begitu seterusnya. Ayo ganti-ganti. Lakinil ulama'u, tetapi ini utawi ulama iku ajabu. Piro ulama. Lakinil ulama'u, tetapi ini utawi pira-pira ulama iku ajabu padha jawabi sapa ulama anha ta'arudi saking ikilah persulayan oleh jawabi bi ajwibatin kelawan pira-pira jawaban. Asyharuha utawi luweh masyhure ajwibah. Tambahkan karena asyharuha itu kan jumlahnya itu jadi sifatnya ajwibah. Jadi misalnya gini rungono jaa zaidun abuhu alimun. Kena maknani abu itu enggak boleh mubtada saja, nanti kesannya istinaf. Apa kesannya istinaf total, mah. Jadi jaa teko sapa zaidun zaid abuhu kang utahi bapake zaid wa alimun. Biar kelihatan apa abu alimun jumlahnya itu menjadi sifatnya apa? Zaidun. Ya sama ini asyharuha itu masih sifatnya apa? Aswi. Jumlahnya jadi asyharuha kang utawi luweh masyhur-masyhure ajwibah iku annal murada sak temene perkara kang den karepake bil awaliyati kelawan kawitan fi hadis Jabirin ing dalem hadise sahabat Jabir iku awaliyatun kawitan makhsusatun kang den khususake wahia lan utawi awaliyah makhsusah iku awaliyatun kawitan iku awaliyatul wahia lannya dibuang kalau wawu di mubtada itu enggak usah dimaknan wahia utawi awaliyah makhsusah wahia utawi awaliyah makhsusah iku awaliyatul amri kawitane perintah bil indari kelawan medan-medani kelawan ngekei bil indari kelawan perintah indar bil indari kelawan perintah indar ai awwaluma utawi kawitane perkara nazala kang temurun apa ma lirisalati maring kerasulan iku ya ayyuhal mudatsiru qauluhu ta'ala ya ayyuhal mudatsir wa awwalu malan kawitane perkara nazala kang temurun apa ma utawi kawitane perkara mubtada lagi mubtada wa awwalu ma utawi kawitane perkara nazala kang temurun apa ma lin nubuwati maring kenabian iku iqra bismi rabbika qauluhu ta'ala iqra bismi rabbika wa hadza utawi iki iku jawaban jayyidun kang bagus sadidun tur kang bener ya ganti wa ajabalan jawab sapa ba'duhum sebagian ulama bi anna muradi Jabirin bi anna murada Jabirin kelawan sak temene perkara kang den karepake Jabir anna suratal mudatsiri iku sak temene surat mudatsir awwala suratin ana suratal mudatsir awwalu suratin iku anna suratul mudatsir iku awalu suratul mudatsir iku awalu suratin iku awal surat nazalat
turun apa surat hadis kamilatan hale sempurna. Wa hadza utawi iki la yu'aridu iku ora bertentangan apa hada anna iqra ing satemene ayat iqra. Ini anak ikra Anna iqra ing satemene iqra. Iku awaluma kawitane perkara nazala kang temurun apa ma mutlakon kelawan mutlak. Li annaha karena satemene suratu iqra lam tanzil mongko ora temurun apa iqra kulluha ya anak akron sak temen ikra iku lam tunzal iku ora diturunno apa ikra. Lam tunzal iku ora diturunno apa ikra kulluha ya sekabehane ikra. Bal nazala balik temurun minha saking suratul ikra. Apa sodruha awale surat ikra. Pokoknya sampai 5 ayat itu, sampai apa allamal insana malam. Ya bener ikra bismi rabbik. Pokoknya 5 ayat coba ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Jadi maknanya sodruha itu 5 ayat depan apa? 5 ayat apa? Depan. Ganti. Tapi begini ya, sanad itu penting ya, tapi tidak mewakili hakikat. Sanad kita memang pertama surat turun tuh ikra, itu sanad ya. Tapi kalau hakikat tuh kayaknya ndak. Kenapa kok ndak? Hampir gak ada kitab sanad yang menerangkan cara turunnya Fatihah. Ya hampir gak ada sanad loh ya, yang cerita awal turunnya Fatihah. Tapi uniknya Nabi pertama jadi Nabi itu disuruh sholat. Padahal perangkat sholat itu gak bisa gak ngelibatkan apa? Fatihah. Makanya tepayan ulama sing ngotot, tepayan balilos. Pokoknya pertama Fatihah. Wong Iqra itu Nabi ngongkon sholat pas sujud was tarik terus nganggo apa? Nak rungono apa? Fatihah. Tapi ra ono sanate. Makanya ono terus iya ono al-qaulus salis awwalu ma nazala iku al-Fatihah. Tapi iki ora ono sanate tapi gak iso dibantah. Dadi ra ono sanate tapi ra iso dibantah karena ritualnya Nabi. Jadi Nabi itu perintah misalnya wasjud waktari kuning surat Iqra. Terus dan Nabi jadi Nabi ya mergo sering sholat, cara lahir mergo sering sholat. Agar sumpek ya sholat. Terus nganggo apa nak ra nganggo Fatihah mlane gak ono sanate tapi iso dibantah. Tapi kan nak misalnya pidato nggo nglamar dadi mutin tetep takoki kudu muni Iqra, wong kadung terkenal apa Iqra. Jadi tapi Fatihah itu susah bantahnya. Saking terkenalnya Fatihah itu sampai gak ada asbabun nuzulnya. Jadi gak ada gue golek kitab itu asbabun nuzulnya Fatihah betul. Jadi sudah jadi perilaku, sudah jadi apa? Perilaku. Pokoknya Nabi itu sumpek sholat. Ya mesti ngibatno Fatihah mesti sholat. Akhirnya gue yus pokoknya terus ulama ada yang nebak. Jadi ngono pertama Fatihah, sedurunge ono kabeh ku sono apa? Fatihah. Tapi gak ada sanadnya. Al-qaulus salis awwalu ma nazala iku al-Fatihah. Terus al-qaulur rabi' awwalu ma nazala bismillahirrahmanirrahim. Nah iku kurang penggawean qaul rabi'. Ya maksudnya kan kita dari awal kan meyakini Fatihah itu bismillah ayatun minha. Kita yang Syafi'iyah min awalil amri kan darane bismillah ayatun minal Fatihah ya ayatun minha. Berarti kalau mengatakan Fatihah otomatis sak paket ambek napa? Bismillah. Nah cara kula qaul rabi' rada kurang penggawean maksudnya iku kurang pegawaian itu cara kaul salis kan mangkel mesti awal mana zalim Fatihah yo ora yo bismillah lah yo bismillah yo bagian sangka Fatihah kan kacau ya kaul robe iku kacau maksudnya kacau iku ya kecuali dekne muni ngene awal mana zalim bismillahirrahmanirrahim tok bariku Fatihah tok berarti Fatihah tanpa apa bismillah kan gak bener-bener kaul salis aja masuk akal kaul apa salis karena dari awal keyakinan ulama itu bismillah itu ayatun minal Fatihah. Terus al-qaulus salisu utawi pendapat kang ngawing telu an awwalu manazala iku an awwala manazala iku setuhune kawitane perkara nazala kang temurun apa ma al-Fatihatu iku surah al-Fatihah. Ya tadi dalilnya tadi ya karena saat itu Nabi sudah sering sholat. Sebelum ke Gua Hira ya sering sholat, baru ke Gua Hira ya sering sholat, dan itu pasti perangkatnya melibatkan apa? Fatihah. Sampai ra ono sanate, Fatihah juga ono sanate, saking terkenal ya. Jadi misalnya sahabat dikandani, jong nang sholat, dia mesti langsung maca Fatihah.
Itu otomatis karena Fatihah itu melekat dan Nabi sering disuruh sholat ya sudah berarti awal mana nazala itu Fatihah. Tapi saya ulang lagi gak ada sanadnya terus. Al-qawru ar-rabi'u utawi pendapat kang kaping 4. An awwalu manazala iku setuhune kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma iku bismillahirrahmanirrahim. Wa hunalika Ganti terakhir. Wa hunalika lan iku ing kono-kono panggonan. Wa hunalika lan iku tep kedue mengkene panggonan akwalun utawi pira-pira pendapat ukhra kang weneh fi awalima ing dalem kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma wa kullu zalika lan utawi saben-saben mengkono-mengkono akwal iku la yasbutu ora tetep apa kullu zalik min nahiyati sanadi saking arahe sanad. Ya, jadi teori Fatihah dan lain-lain itu la yasbutu min nahiyatis sanad. Karena kita sampai sekarang tuh nggak ngerti sanadnya Fatihah saja kita nggak ngerti. Justru kita nggak ngerti itu wis kayak jadi perilaku, wis kayak jadi nopo perilaku. Makanya la yasbutu min nahiyatis sanad. Tapi tadi ada perintah Nabi itu bisolat dan kalau sholat pasti melibatkan Fatihah karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Terus Wa in sahalan lamun sah apa kaul fayuta awwalu mongko den takwil apa kaul bi anna makna awwalima nazala kelawan sak temene maknane awwalima nazala iku ala had ma dulu terus nazala jadi mausul biasa bi anna makna awwalima nazala kelan makna sak temene kawitane perkara silema nazala kang tumurun apa bi anna makna awwalima nazala kelawan maknane awwalima nazala iku ala hadfi min iku ala hadfi min ing atase buang huruf mim huruf min. Jadi begini ya, sampean baca awali ya gak apa-apa, kamu baca awalu ya gak apa-apa. Kalau kamu baca awalu itu berarti hikayah nopo. Jadi kalau ada ulama bilang awalu manazala ikra min awali manazala ikra awalu manazala yal min itu sebagian dari atau diantara. Itu biasa di bahasa Arab itu. Misalnya Jabir sering ngendikan wa ana a'lamukum bisunnati Rasulillah min a'lamikum min itu biasa. Oh itu santri terbaik dari sekian yang terbaik. Maksudnya itu di antara yang terbaik. Karena kalau tidak mentakdirkan min nanti ta'arud karena ini sama-sama awaliyah. Jadi min awali manazala itu Ikra, min awali manazala itu ya ayyuhal mudassir, min awali manazala itu Fatihah. Karena dengan mentakdirkan min itu tidak saling bentrok antara riwayat awalu itu. Jadi sampean maca bi anna makna awalu manazala berarti i'rabnya hikayah. Nak kepen i'rab biasa nggih bi anna makna awali manazala kelan makna sak temene redaksi awalu manazala iku ala hadfi min ing atase buang min. Artinya gini loh, misalnya Mbah Mun cerita saya hak wong sing pertama Islam Abu Bakar. Terus Gus Zofur cerita saya, Gus yang pertama Islam itu Khadijah. Terus ada lagi kiai cerita yang pertama Islam Zaid bin Harisa. Redaksinya yang pertama Islam, ono sing cerita meneh yang pertama Islam ku Bilal. Nah, kita sebagai santri yang mempercayai semua guru kita. Saya ulang lagi, kita sebagai santri yang mempercayai semua guru kita. Terus redaksi yang paling awal kita ganti di antara yang awal. Apa di antara yang awal. Dan itu kan memang kita sepakat. Abu Bakar ya kelasnya minal awalin, Bilal ya minal awalin, Zaid bin Harisa ya minal awalin, nanti Khadijah dan siapa lagi Ali ya minal awalin. Nah, takdir min ini penting supaya tidak menafikan yang lain. Misalnya ono Zaid, iki lho santri Gus Zofur. Kesannya kan menafikan yang lainnya enggak santri Gus Zofur, tapi kalau min ini diantara lah. Pokoknya semua yang tidak menafikan yang lain itu solusinya ditakdirkan apa? Min. Supaya tidak menafikan awaliyahnya yang lain atau statusnya yang lain. Misalnya ada orang muji-muji Imam Ghazali. A'lamu ashabi Syafi'i itu Imam Ghazali. Itu kan ya hanya orang Arab itu kalau madh itu berlebihan. A'lamu ashabi Syafi'i misalnya Imam Ghazali. Ya tentu prakteknya min a'lamin apa? Prakteknya min a'lam. Karena termasuk orang Imam Haromen ya ashabi Syafi'i. Imam beberapa ya ashabi Syafi'i.
supaya a'lamu ashabi Syafi'i al-Ghazali tidak menafikan yang lain. Iku jenenge apa? Ditakwil bi anna makna awwali ma nazala iku ala hadfi min. Apa iku? Terus ai min awalima nazala tegese lafat min awalima nazala. Maknane setengah saking. Min awalima setengah saking perkara nazala kang tumurun apa ma. Pokoknya walhasil itu ada penegasan min ini tabidiyah. Jadi kalau dikatakan tadi, ya tadi misalnya Mbah Mun cerita saya, hak yang pertama Islam itu Khadijah, Bu Zuhur cerita Abu Bakar, nanti kiai lain cerita Bilal, yang kiai lain cerita Zainal, dan semuanya redaksinya awalul mukmin, misalnya awalul mukminin atau awalul man amanah. Nah supaya tidak saling benturan kita takwil apa? Min awaliman amanah itu ini, min awaliman amanah. Kalau min kan bisa merangkum semua kan diantara yang apa? Diantara yang paling awal. Kalau bilang ini yang awal berarti kan menafikan yang lain. Tapi kalau ditambah min diantara yang awal, itu juga masuk akal pentakwilan melibatkan min. Jadi kalau nuruti masuk akal semua. Tapi min nahiyatis sanad tentu semuanya isma ya tetap iqra ya apa min nahiyatis sanad itu yang menang tetap iqra. Tapi dari segi teori tadi di iqra sendiri kan tetap ada amrun bis sholat. Wong termasuk teng surat Iqra ana wasjud waqtarib wasjud sampean delok teng kene jalan wasjud sholli napa sholli. Lah padahal kalau sholat mesti dilibatkan Fatihah. Tapi tadi saya ulang lagi. Melibatkan Fatihah di antara awal manazala atau sebagai awalu manazala itu lam yasbut min nahiyatis sanad. Yang min nahiyatis sanad ya jelas napa ya napa jenenge Iqra. Iqra itu tapi hanya 5 ayat ya ngantos napa alamal insana malam ya'lam terus napa ya ayyuhal apa mudassir. Tapi tadi punya problem misalnya ya ayyuhal mudassir tulisannya kan kum fa'angzir. Terus ana meneh wa thiyabaka fatahhir. Itu kan fi salat. Ya kula jajal ya tengene jalalan. Padahal nanti misalnya di Iqra kan ada apa? Wasjud waqtarib. Kan artinya sholli. Niki jalalan niki kula jajal ya. Tadi kalau wasolli otomatis apa? Melibatkan Fatihah kan? Kalau sholli artinya melibatkan apa? Fatihah. Ya suratu Iqra makiyatun wa ayatuha sak terusé sodruha ila malam ya'lam napa? Sodruha ila malam ya'lam. Di akhirnya wasjud ay sholli lillah ini di jalalan wasjud ay sholli. Berarti di surat Iqra pun ada kata sholat, padahal kalau ada makna sholat berarti apa? Melibatkan apa? Fatihah. Terus sekarang dia ayyuhal mudassir. Mudassir itu ikut juz berapa? Sama di Quran. Coba. Hah? 29. Ya ayyuhal mudassir ya. Nanti di ya ayyuhal mudassir kan ada wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wa thiyabaka fatahhir anin najasah. Ya dan itu mesti fi sholat. Jadi yang paling enggak boleh ada najis itu fi sholat. Jadi ya kembali lagi pokoknya dicek kayak apa kalau nubuwah itu mesti khasnya sholat. Dan kalau nubuwah itu khasnya sholat, ya nanti ada kaidah sholat itu gak mungkin gak melibatkan Fatihah. Makanya Fatihah dikatakan awalnya itu masuk akal, tapi lam yasbut min nahiyatis sanad. Teori itu gak ada secara sanad, tapi secara masuk akal, wong perintah sholat itu pasti melibatkan Fatihah. Ya jadi di di surat Mudassir ya ada kum fa'angzir. Saat terusnya sampai warabbaka fakabbir. Di surat Iqra ada wasjud artinya sholli. Terus tadi kembali ke teori umum la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nggih apa itu?